Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 29. Ini terakhir kalinya Lara dibawa ke sini. Sekali lagi kejadian seperti ini, aku tidak akan segan-segan mendatangi dia, dan menyuruhnya menjauh dari hidupmu. Bentak Vita mengancam. Herge, kamu mengancam? Tanya Satria nyureng. Vita menggelengkan kepala. Terserah, aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan keponakanku, tahu? Jawabnya, kemudian pergi meninggalkan Satria yang masih berdiri di sana. Sementara itu di apartemen Cikadal, Sofia membuka pintu kamar perlahan. Mengintip dari balik pintu, dan mendapati ruangan yang gelap dan sepi, pria itu belum kembali. Dia memutuskan untuk keluar dari kamar, dan duduk di sofa dekat jendela besar yang sengaja tirainya dia buka. Menatap langit di luar yang masih kelabu, jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Semalam dia tak bisa tidur. Mendengar Satria menggedor pintu, dan memanggil namanya berulang selama beberapa saat, mendengar dia memohon untuk membukakan pintu. Banyak hal yang Sofia pikirkan. Tentang bagaimana dia menjalani hidupnya setelah ini, setelah mengetahui keadaan Lara. Apakah dia harus mundur? Dan membiarkan Satria kembali kepada istrinya yang sedang sangat membutuhkannya, ataukah melanjutkan pernikahan ini yang belum ada kejelasan akan bagaimana akhirnya. Karena posisinya jelas tidak menguntungkan. Hadir sebagai orang ketiga di antara Satria dan Lara, membuat dia seperti pengganggu. Tapi untuk mundur pun tidak mungkin. Dia sudah sejauh ini, mereka sudah berjalan begitu jauh. Dan perasaan ini, sudah sangat terikat antara satu sama lain. Dia meraih ponsel di meja yang semalaman tak disentuhnya, kemudian membuka aplikasi pesan. Ada puluhan pesan masuk dari banyak nomor yang dikenalnya, tapi perhatiannya tertuju pada pesan yang dikirim Satria. Aku mengetahui Lara hamil sehari setelah pernikahan kita. Aku bersumpah, aku tidak membohongimu sedikit pun. Sofia menghela napasnya dalam. Direbahkannya kepala di sandaran sofa, menatap langit yang mulai terang dihiasi cahaya matahari yang cerah keemasan. Klek! Suara pintu dibuka dari luar, Sofia menoleh. Tampak Satria muncul dengan kemeja yang cukup berantakan. Dengan jas yang disampirkan di pundak, wajahnya tampak kelelahan. Dia masuk kemudian menutup pintu perlahan, lalu bersandar di balik pintu, belum menyadari keberadaan Sofia di ruangan itu. Satria memejamkan matanya. Menghela napasnya perlahan, merasakan hatinya yang kacau. Satria tertegun saat membuka mata, mendapati istri mudanya yang tengah berdiri di pinggir sofa dekat jendela besar. Sofia tengah menatap ke arahnya dalam diam. "Kamu dari mana?" tanya Sofia, berjalan mendekat. Satria tak menjawab, dia juga melangkahkan kakinya perlahan. Meletakkan jas dari pundaknya ke pinggiran sofa. "Are you okay?" Satria balik bertanya. Sofia mengangguk. "Kamu sudah tidak marah?" tanya pria itu lagi, saat mereka kini hanya berjarak beberapa langkah. Sofia menggeleng. "Aku hanya butuh waktu sendirian dan berpikir," jawabnya. "Maaf aku tidak memberitahumu dari awal." Sofia terdiam lagi. "Aku tidak pernah berbohong, aku memang tidak tahu jika Lara ternyata sedang mengandung. Dari dulu dia selalu bilang tidak ingin punya anak. Aku bahkan telah membuat surat gugatan cerai, aku." "Kamu dari mana?" potong Sofia bertanya lagi. "Rumah sakit." "Lara mengalami pendarahan," jawabnya. Sofia terhenyak. "Apa karena aku?" tanya Sofia kaget. Satria menggeleng. "Bukan, kandungannya memang lemah, dan usianya memang rawan." "Apa aku perlu menjenguknya?" tanya Sofia. Satria menggeleng lagi. "Tidak perlu, dia takkan menerima kedatanganmu dengan baik," jawab Satria dengan jujurnya. Sofia menghambur ke pelukan Satria dan menangis sesenggukan. "Maaf aku sudah egois, seharusnya aku tidak banyak menuntut. Seharusnya aku bersyukur, karena kamu sudah menarikku dari banyak hal buruk yang telah aku jalani selama ini," ujar perempuan itu meracau. Satria melingkarkan kedua tangannya di tubuh Sofia. "Maaf aku tak jujur padamu," ucap pria itu mendaratkan ciumannya di puncak kepala Sofia.
Nah, ayo kita berjanji. Mulai saat ini jangan ada apapun yang kita simpan sendirian. Kita harus selalu berbagi cerita apapun. Lanjut pria itu, meraup wajah sembab dari pelukannya. Sofia mengangguk. Satria membimbingnya berjalan ke depan, dan mendudukkan perempuan itu di sofa, sedangkan dirinya bersimpuh di lantai. Beri aku waktu sampai Lara melahirkan, dia berjanji akan menggugat cerai setelah anak itu lahir. Sofia menggeleng. Dengarkan. Tidak. Apakah kalian harus bercerai? Apa tidak ada yang bisa membuat kalian bertahan? Kalian akan punya anak. Dan Satria menggeleng. Aku sudah tidak bisa hidup dengan dia lagi. Sudah cukup. Sayang? Tidak, potong Satria. Seharusnya aku melakukannya sejak dulu. Pernikahan ini hanya menyakiti kami satu sama lain, terang Satria dengan tegas dan tanpa bisa dibantah. 1 tahun ke depan aku janji. Semuanya akan berubah, lanjut pria itu. Sofia masih menggeleng. Jangan menghalangi rencanaku, walau bagaimanapun aku akan tetap menceraikannya ada ataupun tidak ada dirimu. Sofia menghela napas. Kamu egois, tukar Sofia menepuk pelan dada suaminya. Sofia baru saja turun dari mobil milik Satria. Ia memasuki rumah orang tuanya diikuti Pak Amir, yang membawa beberapa kantong belanjaan dan paper bag. Dikta berlari menghampirinya, dan segera disambut dengan pelukan hangat dari perempuan itu. Saya pamit, Bu. Ucap Pak Amir, setelah meletakkan barang bawaannya di dalam rumah. Sofia mengangguk. Makasih, Pak, ucapnya dan pria itu pun pergi. Suami kamu tidak ikut? Tanya ayah yang baru keluar dari dalam rumah, menatap mobil hitam milik Satria, yang telah bergerak maju lalu menghilang di tikungan. Sofia menggeleng. Besok ada kerjaan, jawab Sofia. Mengingat suaminya siang tadi berujar, tak bisa mengantarnya pulang ke Bandung. Ayah mengangguk pelan. Ya sudah masuklah, ajaknya, yang kemudian mendahului putri dan cucunya ke dalam rumah. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Tanya ayah tiba-tiba memulai pembicaraan, saat mereka telah berkumpul di depan televisi. Sofia memutuskan untuk menginap malam itu. Apanya? Tanya Sofia mendongak. Kamu dan Satria, sudah mengurus pernikahan kalian ke KUA? Tanya ayah lagi. Dek. Sofia mengulum bibirnya kuat, tak menduga akan mendapat pertanyaan semacam itu dari ayahnya. Belum, Yah. Jawabnya ragu. Loh, kenapa? Tanya ayah terlihat raut kecoa di tumitnya. Urusan Kak Niko belum selesai, jawab Sofia. Maksud kamu? Tanya ayah mengerutkan dahi. Iya, urusan Kak Niko dengan istrinya belum selesai, jawab Sofia lagi. Jadi, Satria belum membereskan masalah dengan istrinya? Tanya ayah kaget. Sofia menggeleng. Bagaimana bisa? Dia berjanji akan menyelesaikan urusannya dengan istrinya segera, setelah kalian menikah. Ada masalah, sergap Sofia menggantung kalimatnya, tidak mungkin dia mengatakan bahwa Lara tengah mengandung. Ayahnya bisa murka bila mendengar hal tersebut, sama seperti dirinya semalam. Bahkan mungkin pria 65 tahun itu akan lebih marah, dan tidak akan mau menerima penjelasan apapun. Masalah apa? Ayah bertanya lagi. Istrinya sedang sakit parah, Yah. Kemungkinan banyak hal yang harus ditunda. Ayah mendengus kasar. Kamu yakin karena masalah itu dia menundanya, dan bukan karena hal lain? Tanya ayah meyakinkan. Sofia mengangguk. Sampai kapan? Sofia terdiam lagi. Gak tahu. Sampai istrinya sembuh, mungkin. Jawab Sofia bangkit. Via duluan ya, udah ngantuk. Kilahnya seraya naik ke kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya yang masih belum puas mendapat jawaban darinya. Sofia merasa harus kabur menghindari pembicaraan dengan orang tuanya, karena situasinya akan rumit. Mereka tidak akan mau menerima alasan apapun yang dia atau Satria buat. Sementara itu, Satria menurunkan tubuh lemah Lara dari gendongannya, dan mendudukkan perempuan itu di tempat tidur. Satria menumpuk beberapa bantal di belakang punggungnya, agar dia dapat bersandar dengan nyaman di sana.
Sudah enak kan? Tanya Satria ikut duduk di tepi ranjang. Lara mengangguk, terima kasih, ucapnya. Aku sudah menyuruh Bibi untuk membawakan makanan, kamu tidak usah turun dari tempat tidur. Kalau ada yang kamu butuhkan, cukup panggil Bibi saja dari sini. Ujar Satria menyelimuti Lara hingga setengah badan. Perempuan itu mengangguk lagi. Satria bangkit, berjalan memasuki ruang ganti, dan mengganti pakaiannya dengan baju rumahan. Dia masih di Jakarta? Tanya Lara, ketika Satria telah keluar dari ruang ganti. Pria itu mendongak. Dia sudah pulang tadi sore. Jawabnya, faham siapa yang dimaksud perempuan itu. Lara terdiam lagi. Satria melangkahkan kakinya menuju pintu, bermaksud keluar dari kamar. Satria menoleh sekilas, aku di ruang kerja. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja, lanjutnya lalu membuka pintu. Maaf, ucap Lara tiba-tiba, membuat Satria mengurungkan niatnya, kemudian berbalik. Untuk apa? Tanya pria itu mengerutkan dahi. Aku tidak bisa menahan diri ketika bertemu dengannya. Rasa marah muncul begitu saja, tanpa bisa aku kendalikan. Aku. Lain kali tidak usah bertemu lagi, aku tidak akan mengizinkan. Potong Satria yang segera memutuskan untuk keluar dari kamar itu. Satria sengaja menghindari drama yang mungkin saja akan kembali terjadi, jika dirinya tetap berada di sana. Satria tidak pernah merasa bersemangat seperti ini, ketika mendapatkan jadwal meeting di luar kota dari asistennya, Arfan. Pagi-pagi sekali pria itu mengiriminya chat, berisi jadwal meeting dengan kolega dari Mesir, yang sedang bertandang ke Bandung. Bandung? Itu artinya, Satria bisa menemui istri mudanya di luar jadwal biasa pada akhir pekan. Tentu saja dia merasa bersemangat. Wajahnya berseri-seri seperti pengantin baru, senyuman tersungging manis di bibirnya. Pagi-pagi sekali, pria itu telah siap dengan setelan jas hitamnya. Lara memperhatikan gerak-gerik suaminya yang di luar kebiasaan. Pria itu kini telah benar-benar berubah. Wajahnya selalu ceria, dengan bibirnya yang selalu melengkung ke atas. Satria lebih sering tersenyum akhir-akhir ini. Satria bahkan melahap sarapannya dengan bersemangat. Aku pergi, pamit Satria saat pria itu telah selesai dengan sarapannya. Malam ini kamu pulang? Tanya Lara mengikuti langkah Satria dengan pandangannya. Ya, aku hanya meeting di Bandung sebentar. Sore sudah pulang, jawab Satria dengan mata berbinar. Bandung? Gumam Lara berujar. Ehem. Satria bergumam, kemudian segera melangkah keluar menuju mobil dan pergi. Pantas saja pria itu terlihat begitu bersemangat. Tentu saja ada tujuan lain, dari jadwal kerjanya hari itu. Lara menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Dirinya harus bergerak cepat. Sementara itu, Sofia baru mencapai pintu keluar. Ketika matanya menangkap sosok mungil, berseragam merah putih berlari kecil ke arahnya. Perempuan itu baru saja akan pergi membeli makan siang pada jam istirahatnya. Mama! Dikta berteriak riang, gadis cilik itu menghambur ke pelukan ibunya. Dikta? Sapa Sofia setengah berteriak. Sedang apa kamu di sini? Dengan siapa? Papi jemput ke sekolah, jawab Dikta. Bersamaan dengan itu, muncul pula sosok tinggi tegap yang tak asing baginya. Dengan setelan rapi bergaya eksekutif. Sofia tertegun. Hari apa ini? Gumamnya, seingatnya ini masih hari Selasa, dan baru saja 2 hari yang lalu mereka berpisah di Jakarta. Do you miss me? Tanya Satria berjalan santai dengan senyum sumringah, wajahnya secerah mentari siang itu. Bukannya ini masih hari Selasa, ya? Tanya Sofia menatap wajah cerah di hadapannya. Satria berhenti tepat 2 langkah di depan Sofia. Apa begitu caramu menyambut suamimu pulang? Gumamnya nyureng. Sofia memutar bola matanya, lalu terkekeh. Terus aku harus apa? Tanya Sofia meledos. Satria mengulum senyum, menaikkan kedua alisnya bersamaan. Sofia menggelengkan kepalanya. Mereka seperti sedang menggunakan telepati, yang hanya mereka berdua saja yang mengerti. Ayolah, pinta Satria. Sofia kembali menggeleng. Ini tempat umum, tahu.
Satria tergelak. Kamu sedang apa di sini? Tanya Sofia mengalihkan perhatian. Aku ada pekerjaan di sekitar sini. Kebetulan setelah selesai tadi lewat di sekolah dikta, sekalian saja aku mampir, jawab Satria menerangkan. Sofia mengangguk pelan. Satria menggendikan kepalanya, ayo kita makan siang? Tawarnya, yang segera dijawab istrinya dengan anggukan. Mereka pun menaiki mobil hitam itu yang kemudian melesat, menuju sebuah tempat makan tak jauh dari sana. Sepanjang perjalanan hingga tiba di kafe, Dikta tak mau lepas dari Satria. Gadis cilik itu terus bergelayut manja pada ayah sambungnya. Dengan terus berceloteh riang, yang sesekali diiringi tawarnya dari keduanya. Satria selalu menanggapi apa yang gadis kecil itu katakan. Dengan antusias dan ekspresi bersemangat, mereka benar-benar akrab seperti ayah dan anak. Sofia hanya menyimak. Hatinya terus berdesir hangat, merasa bahagia dengan apa yang dilihatnya hari ini. Terima kasih, makan siangnya hari ini menyenangkan. Ujar Sofia, saat mereka dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya. Satria tersenyum. Kalau kalian pindah ke Jakarta, kita bisa makan siang bersama setiap hari. Ucap Satria, matanya menatap keluar jendela, namun tangannya mengusap kepala Dikta yang tersuruk di pelukannya. Sofia mencebik. Ada udang di balik batu, batinnya meledos. Bersambung.